warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan salah satu pembuktian bukti dari penggunaan asam humat power soil dicampurkan dengan kalsium kalha, di mana dulunya ini merupakan lahan yang menurut kami sangat kritis, dan alhamdulillah saat ini bisa ditanami timun baby dengan kondisi tanaman yang sangat sehat seperti ini. Jadi menurut kami video kali ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani semua, terutama yang sedang ingin melakukan pengolahan lahan. Jadi untuk tahu lebih lanjut mengenai efek dari penggunaan power soil dan juga kalha untuk lahan yang sudah kritis, simak video ini sampai akhir. Oke sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini saya masih berada di lahan yang sama dengan video kami sebelumnya tentang timun baby Farel 22. Nah, namun pada kesempatan kali ini kami akan lebih fokus mengenai efek dari penggunaan asam humat power soil dan juga kalsium kalha di lahan ini, di mana sebelumnya akan saya ceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi awal dari lahan ini. Nah, jadi lahan ini merupakan lahan milik kelompok Tani Sari Manggala, tepatnya di Dusun Sokobinangun, Desa Merdikorjo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, DIY. Dan lahan ini dulunya merupakan lahan bekas penanaman tebu. Jadi lahan ini sudah bertahun-tahun ditanami tebu, baru kali ini ditanami dengan timun baby dan juga ada tanaman melon di belakang. Dan alhamdulillahnya, walaupun dulunya lahan ini merupakan lahan bekas penanaman tebu, yang mungkin sahabat Seneng Tani semua juga sudah mengetahui sendiri bahwasanya lahan bekas penanaman tebu ini biasanya tanahnya menjadi keras, kemudian sulit untuk diolah, dan tentunya ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan setelahnya. Namun sebelum kita beralih mengenai efek dari penggunaan power soil dan juga kalsium kalha, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana perawatan yang dilakukan oleh para petani di lahan ini. Nah, jadi menurut kami kondisi lahan ini awalnya sangat kritis karena kondisi tanahnya yang sudah keras, kemudian karena sudah bertahun-tahun juga ditanami dengan tebu, jadi otomatis untuk asupan nutrisinya juga sudah mulai berkurang. Dan juga berdasarkan keterangan dari para petani di sini, ini mengatakan bahwa untuk pengolahan lahan di sini ini harus menggunakan alat berat karena kondisi lahannya yang sudah keras tanahnya. Jadi jika menggunakan tenaga manusia ini sangat membutuhkan waktu yang lama, jadi harus menggunakan alat berat. Nah, namun walaupun dulunya lahan ini sudah kritis, alhamdulillah bisa dilihat di sini pertumbuhan tanaman timun babynya bisa sangat bagus sampai saat ini di petikan yang ke-9 kali ini. Jadi menurut kami untuk permasalahan lahan yang sudah kritis ini bisa teratasi sehingga untuk pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan saat ini bisa optimal seperti ini. Nah, namun sebelum kita beralih mengenai efek dari penggunaan power soil dan juga kalsium kalha, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perawatan yang dilakukan oleh para petani di sini. Nah, jadi untuk pemupukan dasarnya di sini petaninya menggunakan pupuk kandang ayam, kemudian dicampurkan dengan NPK dan juga Vertipos. Nah, jadi setelah dilakukan pengolahan lahan di sini kemudian dibuat bedengan. Di bagian tengah bedengan ini dibuat semacam cekungan di bagian tengahnya, jadi membentuk suatu garis lurus yang cekung. Jadi di bagian tengah tersebut kemudian ditaburi dengan ketiga jenis pupuk tadi, ada pupuk kandang, pupuk NPK dan juga Vertipos. Kemudian untuk dosisnya di sini ada sekitar 4.000 tanaman. Ini menggunakan dosis 500 kg pupuk kandang, kemudian menggunakan NPK sebanyak 5 karung dan juga Vertipos juga 5 karung. Nah, kemudian baru setelah itu dilakukan penanaman. Nah, kemudian saat awal pertumbuhan ini mulai dilakukan pengocoran campuran antara power soil dan juga kalha. Untuk dosisnya yaitu sesuai dengan anjuran, yaitu untuk power soil dosisnya adalah 2 sendok makan per 20 liter air, kemudian untuk kalha adalah 4 sendok makan per 20 liter air. Dan untuk pengocoran kedua bahan ini dilakukan dengan interval sekitar seminggu sekali pada awal pertumbuhan sampai kira-kira tanaman ini sudah mulai tumbuh dengan baik, kemudian sudah memasuki fase generatif. Nah, kemudian untuk pengocorannya selain menggunakan power soil dan juga kalha, ini dilakukan pengocoran pupuk yang terdiri dari pupuk Ultradap, pupuk ZA, kemudian ada juga NPK basal dan juga pupuk Yara. Dan untuk
untuk pupuk-pupuk tadi ini juga dilakukan pengocoran selama seminggu sekali. Kemudian untuk penyepraian ini dilakukan penyepraian pupuk ultradap, kemudian dicampurkan dengan fungisida dan juga insektisida dengan interval sekitar seminggu 2 kali. Kemudian saat tanaman ini memasuki fase generatif baru ditambahkan dengan pupuk buah Kalinet. Nah, kemudian melihat kondisi tanaman di sini yang bisa dibilang masih sangat sehat di petikan yang sudah ke-9 kali ini tentunya tidak lepas dari kondisi tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi walaupun dulunya lahan ini merupakan lahan yang sudah kritis, sudah keras tanahnya, dan tentunya ketersediaan berbagai unsur haranya juga sudah mulai berkurang karena sudah bertahun-tahun ditanami dengan tebu. Jadi menurut kami penggunaan power soil dan juga Kalha ini sangat memberikan dampak yang positif terhadap kondisi lahan di sini. Nah, jadi karena dengan pengocoran power soil yang mengandung asam humat tadi kemudian dicampurkan dengan Kalha yang kandungan utamanya adalah kalsium. Jadi ini merupakan salah satu kombinasi yang menurut kami sangat cocok karena dari power soil itu sendiri dengan kandungan asam humatnya yang mencapai 60% ini mampu memperbaiki kondisi tanah karena mampu memperbaiki struktur fisik, kimia, dan juga biologi tanah itu sendiri. Nah, jadi karena tanah ini dulunya sudah mengeras, ini dengan pengocoran power soil yang kandungan asam humatnya ini lebih mampu memperbaiki struktur fisik tanah sehingga tentunya lebih gembur. Kemudian dari segi biologi tanahnya ini asam humat mampu meningkatkan populasi dari mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah. Jadi karena tanahnya tadi sudah digemburkan, tentunya akan lebih optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme baik yang ada di dalamnya. Kemudian dari segi kimia tanah ini karena struktur tanahnya sudah digemburkan, ini tentunya akan lebih bisa meningkatkan kapasitas tukar kation yang ada di dalam tanah sehingga unsur-unsur kimia yang dulunya ini terikat oleh tanah tidak bisa dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Jadi karena sudah ditingkatkan kapasitas tukar kationnya oleh asam humat tadi, unsur-unsur hara yang sudah tersedia di dalam tanah ini mampu dilepaskan dan kemudian mampu diserap oleh tanaman secara optimal. Kemudian power soil ini masih dicampurkan dengan kalsium Kalha yang kandungan utamanya adalah kalsium sekitar 67%. Nah, mungkin sahabat senang tani semua juga ada yang bertanya, apakah power soil ini bisa dicampurkan dengan kalsium? Nah, jadi power soil ini kandungannya adalah asam humat, di mana asam humat ini sifatnya cenderung basa. Jadi walaupun namanya adalah asam humat, sifatnya ini cenderung lebih basa karena mengandung lebih banyak ikatan yang bersifat basa dan dinamakan asam humat karena salah satu komponen penyusunnya adalah asam karboksilat. Jadi asam humat ini sifatnya tidak asam ya, jadi cenderung basa dan tentunya ini aman jika dicampurkan dengan kalsium. Nah, kemudian berbicara mengenai Kalha, yaitu dengan kandungan utamanya kalsium sekitar 67%, kemudian ada juga campuran asam humatnya, di mana dengan kandungan kalsium ini lebih mampu meningkatkan pH di dalam tanah. Jadi jika tadi power soil dengan kandungan asam humatnya ini mampu menstabilkan pH di dalam tanah, untuk Kalha ini karena kandungan kalsiumnya lebih banyak, ini bisa lebih meningkatkan pH di tanah ataupun di permukaan tanaman. Nah, kemudian kalsium yang terkandung di dalam asam humat ini juga mampu memperkuat jaringan tanaman sehingga tanaman ini lebih kuat terhadap serangan patogen penyakit dan juga strukturnya lebih kokoh. Selain itu, kalsium juga bisa mencegah kerontokan daun, bunga maupun buah. Jadi mungkin sahabat senang tani semua yang sedang dihadapkan dengan masalah kerontokan daun, bunga ataupun buah, ini bisa mengaplikasikan kalsium Kalha ini. Selain itu, kalsium ini juga mampu memperbaiki tampilan dari buah yang dihasilkan. Jadi mungkin sahabat senang tani semua pernah yang mengalami kondisi buahnya ini sering pecah atau sering retak. Ini juga kemungkinan karena kekurangan unsur kalsium. Nah, jadi penggunaan kalsium Kalha ini juga sangat memberikan pengaruh positif terhadap tampilan buah yang dihasilkan. Nah, jadi itu ya berbagai manfaat dari pengaplikasian power soil dan juga kalsium Kalha. Kemudian kita beralih mengenai bagaimana cara pengaplikasiannya. Di sini para petaninya ini melakukan pengaplikasian power soil dan juga Kalha ini dengan pengocoran saat tanaman masih kecil kemudian sampai saat memasuki fase generatif. Nah, namun untuk pengaplikasian kedua bahan ini tentunya bisa diaplikasikan secara spray juga. Jadi jika dilakukan pengaplikasian dengan cara
cara penyepraian ini akan lebih bisa meningkatkan pH di permukaan tanaman, sehingga bagian tanaman ini tentunya tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Kemudian selain itu, dengan kalsium kalha ini juga bisa lebih memperkuat jaringan tanaman, kemudian bisa juga memperbaiki tampilan buah yang dihasilkan. Kemudian untuk cara aplikasi melalui spray ini, untuk dosisnya untuk Power Soil adalah 1 sendok makan per 16 liter air. Kemudian untuk kalsium kalha ini adalah 2 sendok makan per 16 liter air. Dan untuk waktu pengaplikasiannya ini lebih kami sarankan dimulai saat pengolahan lahan sampai pertumbuhan awal tanaman. Mengapa? Karena di saat tersebut kita perlu untuk memperbaiki kondisi tanah terlebih dahulu supaya lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian di fase awal pertumbuhan tanaman ini juga lebih membutuhkan kondisi tanah yang pH-nya ini optimal dan juga struktur tanah yang sudah baik, sehingga unsur-unsur hara yang terkandung di dalam tanah ini lebih mudah diserap oleh tanaman yang masih kecil. Kemudian selain itu, jika kita melakukan pemupukan ini juga lebih bisa meningkatkan efektivitas pemupukan tersebut, karena dengan asam humat tadi bisa membantu tanah untuk bisa melepaskan unsur-unsur hara supaya lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin akan coba saya simpulkan bahwasanya di sini dulunya merupakan lahan yang sudah kritis karena dulunya merupakan lahan bekas penanaman tebu, dan kondisi lahannya juga sudah mulai mengeras tanahnya. Kemudian tentunya kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah ini sudah banyak yang terikat oleh tanah karena tanahnya yang sudah mulai mengeras, jadi perlu dilakukan pembenahan tanah. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi tanah ini adalah dengan pengaplikasian Power Soil dan juga kalsium kalha. Nah, di lahan ini untuk pengaplikasian Power Soil dan juga kalsium kalha dilakukan dengan cara pengocoran saat tanaman masih kecil sampai memasuki fase generatif dengan interval sekitar seminggu sekali dengan dosis sesuai anjuran, yaitu Power Soil sekitar 2 sendok makan per 20 liter air. Kemudian untuk kalsium kalhanya adalah sekitar 4 sendok makan per 20 liter air. Nah, dengan pengaplikasian Power Soil dan juga kalha tadi sudah terbukti sampai saat ini tanamannya sudah petik yang ke-9 kali masih sangat sehat seperti ini. Tentunya ini juga tidak lepas dari kondisi lahan yang sudah optimal untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi pengaplikasian Power Soil dan juga kalha ini sudah terbukti mampu memperbaiki kondisi tanah sehingga dia lebih gembur, kemudian pH-nya juga bisa meningkat, kemudian jumlah populasi organisme baiknya juga bisa meningkat lagi, dan juga lebih bisa membantu tanah untuk melepaskan unsur hara yang tentunya lebih mudah diserap oleh tanaman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat serang tani semua, terutama yang sedang ingin melakukan pengolahan lahan dan mungkin lahannya ini juga sudah kritis dan perlu dilakukan pembenahan. Dan untuk cara pengaplikasiannya ini kami kembalikan lagi kepada sahabat serang tani semua. Namun sahabat serang tani juga bisa mencontoh metode yang dilakukan oleh para petani di sini, karena sudah terbukti di lahan ini dengan kondisi lahan yang awalnya kritis kemudian mampu menghasilkan tanaman yang seperti ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk sahabat serang tani yang ingin berbelanja produk-produk yang saya sebutkan tadi seperti Power Soil dan juga kalha, untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.